atas langit cerahnya Miramar. Dan kalau misalkan kita dari perpotongan pesawatnya, itu untuk tim-tim mungkin yang turun di area sekitaran bagian selatan itu agak sedikit susah, harus bisa menyambung dengan vehicle-vehicle yang ada di area sekitaran Miramar. Betul, ini bakal jadi PR juga sih bagi tim-tim yang mungkin turun di ujung-ujung LL, di misalnya level Del Mar, itu harus menyambung kembali kendaraan. Dan baik lagi, setiap awal game yang kita rebutan kendaraan tuh ada resiko kendaraan yang dibawa kabur atau bahkan kita sampai tumbang karena entah ditabrak, entah juga ada member tim lain yang langsung mengambil senjata seadanya dan langsung mengarahkan tembakannya ke arah kita. Tapi baik lagi kita bakal lihat akankah ada clash-clash kecil terjadi karena makin jalannya PMPL, tim-tim tuh makin pinter untuk ngambil curi kendaraan, untuk scrapping di awal-awal, selalu punya plan B andaikan zone arah pesawatnya jauh dari zone drop mereka. Ya, dan juga terbukti dari hari demi hari yang sudah kita lewatin, semakin terlihat lagi gameplay dari masing-masing tim dan tentunya ada pembaharuan lagi yang mereka terapkan untuk di game-game selanjutnya. Betul. Nah kita bakal lihat juga ya, tampaknya beberapa tim sudah mulai turun. El Pozo juga masih belum sampai arah pesawatnya, tapi harusnya biasa itu tim Altrico yang menuju ke arah El Pozo. Tapi dari supply bin juga suka ke arah El Pozo. Akankah mereka clash atau akankah mereka berpindah tempat kali ini? Tampaknya mayoritas tim sudah turun dan sudah mulai menuju ke arah drop mereka. Ya, betul banget. Dan di arah bagian utaranya itu ada dari tim Leskert yang mengambil area sekitaran kampung militer. Itu kalau misalkan kita mengingat di area minggu-minggu yang pertama, itu kampung militer sempat ditempatin oleh NFT dan bahkan Boom juga sempat mengincar daerah sekitaran kampung militer. Betul, ya, baik lagi sih kampung militer tuh emang tempat yang cukup enak. Dia ada di pojokan zona. Buat tim-tim yang suka main di pinggir, suka rotasi jarak jauh, memang menjadi salah satu tempat yang cukup diperebutkan juga. Dan meskipun kalau kita main klasik ya jarak ke situ, tapi kalau turnamen hampir selalu ada tim yang ngisi bagian kota kampung militer. Ya, dan circle-nya itu memantul dari arah bagian flight path dan ini pastinya akan menyulitkan untuk tim-tim yang mengambil area sekitar bagian utara karena sudah terlihat dengan sangat jelas di bagian bibir circle-nya itu udah terlebih dahulu diisi oleh tim-tim lainnya. Iya, dan kita bakal lihat juga dari beberapa tim tampaknya mereka sudah mulai looting dengan santai, belum ada player yang take down, yang berarti tidak ada early fight yang terjadi sepanjang game yang ketiga kali ini. So, ini dia ronde yang ketiga kali untuk semua tim. Dengan beberapa tim yang masih terbang jarak jauh kali ini Windy ya. Kayak tampaknya bakal menuju ke arah kotanya dengan gliding. Ya, sebetulnya masih cukup bersantai untuk tim Maruzama. Dan kalau misalkan kita berbicara Maruzama, itu di hari yang pertama tuh kayak bisa Windy bilang ya luar biasa banget performa dari Maruzama. Mereka tim yang tidak ter-highlight, tidak terlihat performanya, tapi tiba-tiba untuk di penutupan hari ataupun di penghujung hari-hari yang pertama, mereka menempati posisi ketiga untuk dengan 38 poin. Betul, baik lagi sih kita bakal kali ini dengan beberapa tim yang mulai step up. Tentu tim-tim yang masih ada di zona-zona merah atau dekat dengan area zona merah perlu step up juga agar tidak dibalap nih oleh tim-tim lainnya. So, kita bakal kali ini juga di awal game harusnya cukup enak untuk semua tim, tidak ada yang sampai tumbang. Buat tim-tim yang jarak jauh tadi masih dapetin pesawat early, so masih punya mungkin 30 tick spare dibanding tim-tim yang baru turun juga di akhir-akhir perjalanan mereka. Tapi ini dari tim victim sudah mulai terpantau juga tim yang barusan performa luar biasa juga dengan jumlah elimination tinggi ya. Ya, betul banget. Ada 11 total elimination yang berhasil bisa didapatkan oleh tim victim untuk di game yang sebelumnya. Dan kita lihat lagi kembali permainan dari tim victim. Masih bisa untuk santai juga, berusaha untuk looting di area sekitarnya masing-masing. Belum ada tanda-tanda juga akan dikontes oleh tim-tim lain yang terdekat dengan victim. Yap, kita bakal lihat juga dari nampaknya beberapa tim yang bertanding. Mereka tidak terburu-buru juga mengingat zona cukup lambat. Nggak terlalu sakit juga di zona pertama. So kita bakal early game seperti biasa klasik PMPL, santai-santai aja sambil rotasi-rotasi kali ini. Tapi sembari tim-tim lain rotasi, sembari tim-tim lain lagi cari jalan mereka, tampaknya beberapa tim juga sudah mulai mengisi beberapa checkpoint sekiranya enak untuk next rotation mereka. Ya, betul. Dan hal tersebut nampaknya dilakukan oleh tim Void di mana satu vehicle ditempatin oleh 3 orang yang berbeda. Dan dari arah Lichin nampaknya belum terlihat tadi di mana letak ataupun lokasinya saat ini. Dan kita bergeser ke arah tim lain di mana tim Maruzama juga udah mulai terspot, udah mulai touchdown di area yang sudah mereka inginkan dan sedang melakukan routing dengan nyaman juga di area ini. Yap, dan kita bakal lihat juga kali ini dengan tidak ada tim yang tumbang, rotasi masih semua aman. Ya, kita adem-adem nih Windy di awal-awal. Kita Betul. santai, kita melihat juga perkembangan lootingan semua tim. Tapi menurut gue nih Windy, dengan perkembangan PMPL, kita kan makin banyak itu lihat fight di zona-zona akhir. Jarang lagi nih kita lihat tim yang tabrakan di zona-zona 1-3. Betul. Menurut Windy, ini bisa dibilang perkembangan nggak sih dari semua tim atau malah semua tim lebih bermain defensif menurut Windy? Ini mungkin lebih ke perkembangan mungkin ya, karena kan dari setiap match-nya kita udah bisa melihat perubahan-perubahan yang dimainkan oleh tim-tim. Jadi match-match yang dilakukan oleh ke-16 tim yang bermain di setiap match-nya itu mereka tidak secara stagnan bermainnya, tapi ada perubahan gameplay yang diterapkan karena mungkin
mereka udah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya yang sudah mereka terapkan dan akhirnya diimprovisasi sehingga bisa bermain lebih maksimal lagi untuk di game selanjutnya. Dan mungkin pengaruh juga gak sih Kak, karena kan ini hari terakhir untuk mereka lolos ke Super Weekend. Mungkin ada pengurangan tempo juga mungkin dari tim-tim yang bertanding. Itu poin yang penting sih, itu poin yang tadi jujur aku kelupaan juga gitu ya. Aku kelupaan bahwa ini hari terakhir, makanya kita lihat tim-tim tuh mungkin bermain lebih hati-hati ketimbang hari-hari sebelumnya. Yes, betul banget. Dan terlihat dari pergerakan tim-tim yang bertanding begitu perlahan tapi pasti mereka berusaha untuk touchdown masuk ke area play zone dan bahkan Takai berusaha untuk menusuk ke bagian selatan dari circle selanjutnya. Betul, ini mirip dengan zona Miramar kemarin. Banyak menuju ke bagian selatan juga, tapi kemarin memang lebih ekstrim sih dibanding hari ini. Tapi so far kita bakal lihat juga beberapa tim masih rotasi dengan santai. Zona pertama yang cukup besar, masih banyak kemungkinan juga bisa aja zona mental ke bagian utara lagi dan nggak menuju ke perairan. So, dengan banyaknya kemungkinan masih open, gue yakin banyak tim juga yang masih bermain lebih santai. Kalaupun clash, itu mungkin ke pick off rotasi ataupun ya cuma sekedar knock, ya udah dibiarin, nggak akan langsung full commit kecuali memang misalnya knock 3, knock 2 itu mungkin baru ada full fight commit di awal-awal sampai zona 3 lah. Ya betul banget, dan rotasi yang diambil Lasket pun nampaknya juga mirip-mirip dengan hari sebelumnya saat Circle Miramar juga mengarah ke bagian selatan, rotasi mereka juga lewat ke area pesisir untuk menghindari fight-fight. Dan kalau misalkan kita lihat emang bagian selatan dari Circle tuh emang satu-satunya jalan tempuh mereka untuk bisa lolos ke area play zone-nya. Betul, mereka mengambil benar-benar pesisir pantai banget dan jarang lah ada tim yang bisa nyampe ke pesisir karena kita ingat cuma ada total 2 kota di pesisir, satu lagi itu agak jauh, itu El-Azhar tadi kan, itu lumayan jauh dari area pesisir. 2 lagi nempel tuh Impalan juga Puerto Paraiso. So kemungkinan sangat kecil dari tim Livescape bisa rotasi dan ketemu orang di situ. Yes, betul banget. Dan kita bergeser ke arah tim lain di mana dari arah tim Taka yang juga mulai terlihat pergerakan sedikit demi sedikit sudah mulai touch dan juga masuk ke area circle selanjutnya dan sedang menuju ke area checkpoint ataupun choke point yang saat ini sedang ditempuh oleh tim Taka itu sendiri. Terlihat sejauh mata memandang di area mini P juga tidak ada tim-tim yang saat ini jaraknya terdekat dengan tim Taka untuk bisa memberikan beberapa counter spray masuk ke arah tim Takai. Iya, kita bakal lihat juga tampaknya dengan zona pertama yang sudah setengah jalan lebih nutupnya, kita bakal beberapa tim juga sudah mulai terus mencari tempat ke arah depan, memastikan mereka punya tempat checkpoint yang enak untuk membuka map dan juga enak untuk melangkah ke zona selanjutnya. Tampaknya masih ada satu tim yang nahan sakitnya Blue Zone, ada BFD kali ini yang masih nyala-nyala namanya di sisi kanan kita. Di mana terlihat mereka sedang nahan sakitnya Blue Zone. Tapi kalau BFD harusnya mereka berarti muter kanan deh kayaknya. Kalau nyala-nyala gini, termasuk juga Livescape, mereka muter kanan bawah kan? Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita berbicara Miramar dibandingkan dengan hari sebelumnya juga tuh tempo di Miramar emang cukup lambat juga kan. Bahkan kemarin tuh sampai menit ke-19 itu belum ada satu tim pun yang pulangkan ke arah lobby, cuma saling bonyok-bonyokan aja satu sama lain. Betul, Miramar kemarin tuh hampir 20 menit tidak ada tim yang pulang ke arah lobby. Sampai zona udah mendekati zona 5 setahu gue kemarin. Iya, betul-betul. Itu bener-bener salah satu game yang paling ekstrim yang gue pernah lihat, di mana semua tim tuh survivalnya tinggi banget. Karena banyak banget kan yang tim yang tinggal satu member, tapi survive sampai 20 menit plus-plus. Iya, setuju banget. Dan kalau misalkan kita lihat dari minggu pertama itu mungkin tim-tim yang dapetin chicken dinner tuh mereka yang diuntungkan dengan zona dan juga mereka bisa nge-defense. Tapi untuk di minggu ini entah kenapa Windy ngeliatnya tuh kayak tim-tim yang dapetin zona tuh belum tentu mereka bisa survive sampai dengan late game. Karena banyak tumpuan dari tim-tim lain yang berusaha untuk nge-retake tempat mereka yang sedang dikuasain. Balik lagi Windy, dapetin zona dan menjaga zona tersebut, itu dua hal yang berbeda. Banyak tim yang bisa dapetin zona, tapi nggak banyak tim yang bisa mendefend tempat mereka sampai chicken. Ya. Balik lagi tuh, hoki zona tuh nggak menjamin pasti juara. Karena kalau kita hoki zona tapi nggak bisa ngejaganya, ya kita bakal kehilangan titel juara kita. Yes, betul banget. Emang defensif itu untuk mempertahankan sebuah zona itu hal yang berbeda lagi. Dan nampaknya ada rotasi secara berbarengan dari arah tim Genesis Dogma dan juga tim Supply Bank, di mana dari Genesis Dogma sudah terlebih dahulu mengetahui posisi dari arah tim Supply Bank, udah mulai dibuka juga kekeran dari seorang Satar melakukan effort dengan red dotnya, tapi masih terhalang dengan beberapa tiren yang ada di daerah sekitar Miramar. Betul, kita lihat juga tampaknya dari area minimap sudah banyak banget tim yang langsung mengisi perbukitan di antara Ladrilera dan juga Cumacera kali ini ya. Ramai banget langsung di bagian high ground-nya, dan sisanya area Pekado tuh kosong melompong, tidak ada isi yang gudang-gudang dari Pekadonya.
Ya, betul banget. Dan baku tembak nampaknya sudah mulai terjadi, tapi sejauh ini di area elimination fit-nya belum ada satu player pun yang berhasil dari knockdown. Dan di area lainnya lihat pergerakan dari Aura sudah mulai melihat juga tentunya pergerakan dari tim Eagle 365 udah saling bertukar informasi satu sama lain, tapi belum ada pergerakan inisiasi lebih lanjut lagi yang akan dibangun dari kedua tim tersebut. Betul, cukup banyak tim yang langsung mengambil center kali ini, di mana BTR Void juga terpantau. Ini daerah harusnya dekat dengan Cumacera, dekat dengan perbukitan bangun-bangunan sekitar sana juga. Tapi lihat kalau kita perhatikan tim Livescape di Betul. bagian selatan dari pulaunya, mereka mulai keluar dari area Blue Zone dan sudah akan mulai menuju ke bagian selatan yang relatif masih cukup kosong kali ini. Ya, betul banget. Masih cukup aman saat ini jalur rotasi tempuh dari arah tim Livescape, tapi kita nggak tahu karena Genesis Dog melihat dari pergerakannya itu mengarah ke bagian Livescape. Ini akan terjadi pertemuan ke antara dua tim tersebut, dan kita bergeser ke arah tim lain di mana dari tim Aura Jaxi nampaknya udah mulai nge-spot juga karena tim RRQ, sama halnya dengan Cisun. Pasti informasi udah dibagi dari kedua tim yang berbeda. Betul, tapi dari tim Aura perlu berwaspada juga karena selain seberang mereka, tepat sebelah mereka juga ada Eagle 365 yang siap untuk perang jika ada lab knock. Tapi itu dia dari seorang Slayer nampaknya terpantau juga masuk ke area rumah panjang, tapi langsung harus jatuh ke half health kali dengan Leon yang melakukan spray down ke arahnya. Slayer tampaknya juga terisolasi dari member-member lainnya, tapi masih recover dari rumah panjang yang menjaga kendaraan dia dan juga member-member dari tim SG kali ini. Ya, dan ini dia nampaknya akan terjadi pertemuan antara Genesis Dogma dan juga tim Livescape, tapi suppressing fire yang diberikan dari arah Daybot belum berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown karena tim Livescape, dan Livescape akan melanjutkan rotasinya begitu saja, akan membiarkan Genesis Dogma yang berusaha untuk nge-trigger ke arah tim Livescape. Betul, bermain tenang aja. Di spray itu bukan berarti kita bakal tumbang langsung, dan dari tim Livescape karena sudah cukup aman, dapat angle yang cukup enak juga, mereka langsung melewati dan menghindari peluru-peluru panas dari tim GD. So, kembali masuk ke zona kedua, 11 menit belum ada satupun player yang bahkan kelok kayak dari tadi ya. Belum ada. Belum ada. Santai-santai aja dari semua tim, lebih bermain chill kali ini, utamain objektif zone, dan inilah PMPL sekarang gitu. Berbeda dengan mungkin season pertama di mana banyak banget fight kecil terjadi di awal-awal. Sekarang tuh kalaupun ada fight ya cuma pick off, tembakin mobil meledak rotasi gitu. Ketimbang rebut-rebutin checkpoint di awal permainan. Setuju. Pengaruh juga gak sih? Karena dari arah weekdays-nya juga dikurangin 1 hari, yang sebelumnya 3 hari menjadi 2 hari, itu pengaruh gak sih, Kak Flo? Mungkin pengaruh, tapi dari gue pribadi lebih ngelihatnya tim itu sekarang udah bukan cuma rotasi A ke B ke C. Oke. Tapi lebih kayak, ya kita rotasi ke area A, dimanapun yang kosong, ataupun dimanapun yang enak dan masih tersisa, ya kita bakal isi. Kita nggak terpatok pada, gua tim X, kalau rotasi harus A ke B ke C, kalau ada yang isi B, kita hantem gitu. Oke, berarti lebih banyak improvisasi yang dilakukan saat di in-game-nya. Betul, banyak improvisasi yang dilakukan di in-game, itu sekaligus juga menunjukkan bahwa semua tim ini sekarang udah kreatif. Rotasi mereka nggak gitu-gitu aja, dan mereka juga adaptif dengan pergerakan tim-tim lawan. Mungkin itu juga yang mengakibatkan banyaknya rotasi-rotasi yang juga terkat, karena banyak tim-tim yang juga berusaha untuk mendapatkan posisi yang terenak, rotasi yang teraman, tapi nampaknya hal tersebut diikuti oleh tim-tim lain yang punya pemikiran yang sama juga. Betul, baik lagi gitu. Kita kalau rotasi, itu kan lihat arah zona juga. Seberapa jauh kita dari zona, dan pertimbangan juga tim-tim lain mana saja yang sudah ready masuk ke area zona dan memotong kita. Karena baik lagi, rotasi itu semua ibaratnya ya gambling. Karena mereka ketika maju itu ada resiko untuk ditembak, diledakin. Dan ternyata tembakan dari arah Genfos tadi menggunakan red dot-nya connect masuk ke arah Rancid, tapi hanya mengurangi seperempat HP dari seorang Rancid, belum mampu melukai begitu dalam, tapi nyawa dari Rancid kembali berpulang lagi dengan adanya tembakan dari M4 seorang Genfos, dan lagi Genfos. Wow, luar biasa sekali menggunakan M4 dengan red dot-nya, Kak Flo. Betul, red dot yang begitu sakit kali ini, tapi kita bakal dari tim Aura juga dari tim Eagle bakal bertemu kali ini di daerah tebing-tebing dari Cumacera. Dari Anton dapetin satu, dia bakal jadi bisa menyelamatkan temannya nomor siang long out juga kali ini. Dari Anton bakal sedikit narik mundur dengan bantuan cover dari anggota Eagle 365 lainnya kali ini. Ya, betul. Tapi dari Cisun juga udah boleh datang untuk bisa ke backup posisi dari arah tim Aura. Ada beberapa utility yang coba dilontarkan juga, tapi Anthem masih bisa menyembunyikan dirinya untuk tadi, dan ada 2 buah player dari arah tim Eagle 365 berusaha untuk membangun flank ke arah bagian tidak terdeteksi oleh tim Aura. Oh, ini berbahaya banget bagi tim Aura. Kiri kanan udah di flank oleh Alpha dan juga 2 member Eagle 365. Sedangkan dari Anthem menjaga sisi tengah dari tim Aura, memastikan mereka tidak bisa naik ke atas mencari vision lebih luas lagi. Jax tampaknya menggunakan bagi kali ini, apakah untuk nge-beat atau apakah bakal mundurin bagi ya ternyata. Dari Jaden terisolasi cukup jauh dari member-member lainnya, tapi Jaxi coba untuk mengambil high ground, membuka vision bagi tim Aura dalam fight ini.
Ya, tapi nampaknya rotasi dari arah Jaxi terlihat begitu jelas dari arah Leon akan coba untuk nge-follow pergerakan dari seorang Jaxi, mengambil vision yang berbeda lagi untuk bisa mendapatkan angle yang lebih enak lagi untuk bisa menumbangkan satu plan diutus dari Aura untuk nge-flank ke bagian high ground-nya. Betul, kita bakalan ke tim Eagle tampaknya akan sedikit mundur setelah mereka mengetahui bahwa Aura udah punya high ground advantage di bagian perbukitan dekat area Cumacara. Karena sekarang dari Jaxi bisa ngeliat ke semua angle dan sembari Jaxi lagi nge-cover, tampaknya dari Jiren juga mendapatkan seorang Anthem kali ini. Tapi tembakan balasan juga dilontarkan, tapi Anthem tampaknya kena dalam posisi yang tertutup dan bisa diselamatkan andai dari tim Aura tidak melakukan rush terhadap seorang Anthem. Ya, betul banget. Jaden yang dari tadi posisinya terlock abis-abisan oleh tim Eagle 365. Tapi siapa sangka bisa mendapatkan momentumnya untuk bisa menemukan satu player dari tim Eagle 365 dan akan coba di follow up pergerakannya begitu saja oleh seorang Jaden. Dan juga No Mercy yang akan bergerak begitu signifikan masuk ke area pertahanan yang sudah dijaga oleh tim Eagle 365. Betul, No Mercy juga sudah maju ke depan dan cukup dekat dengan area posisi lawan. Tapi sembari Eagle dan juga tim Aura berduel tampaknya di sisi belakang. Maruzama join the fight kali ini di bagian high ground-nya lagi dari Jumcher. Di mana mereka langsung menemukan satu anggota dari tim Eagle tapi tidak, sudah di end tapi bukan oleh Maruzama melainkan dari arah tim Aura, di mana Maruzama juga menemukan satu target dari tim Eagle, misalkan dua member terakhir dari Eagle 365 untuk bertahan di daerah Jumcher yang zonanya pindah kali ini harus ke arah kanan. Nah, ke arah kanan dengan jarak 200 meter dari mereka. Ya, betul banget. Ini tim-tim yang masih stay di area sekitar Cumacara butuh PR lagi. Mereka harus berpindah. Mereka harus bisa mengamankan posisi yang lain lagi. Dan banyak tim-tim yang sudah mengamankan daerah bagian sekitar high ground terlebih dahulu. Dan nampaknya dari Aura akan juga membangun beberapa pergerakan untuk bisa meloloskan dirinya. Akan mencoba untuk menghindari fight terlebih dahulu untuk bisa mengamankan posisi yang terenaknya. Betul, ini harusnya dari posisinya tim SUBG lumayan enak ini. Mereka udah di sisi kanan, tapi kita bakal lihatkan juga dari tim Void tampaknya menemukan seorang Kraibu. Berdea langsung ditumbangkan dengan jarak yang cukup jauh. Sembari kita lihat di minimap, tampaknya cukup banyak tim yang sudah mulai mencari di mana saja space-space yang kosong di circle selanjutnya. Ya, secara livescape juga tertahan di bagian lower ground, di mana bagian high groundnya sudah ada tim Bonafide yang sudah siap menyantap dari dan juga menyambut posisi dari arah tim Aura. Dan lihat ada beberapa tembakan yang masuk ke arah vehicle dari seorang Jaxi. Dan nampaknya masih meloloskan dirinya untuk saat ini, tapi hati-hati No Mercy sudah mulai mendeteksi keberadaan dari tim Bonafide. Tapi di arah lainnya ada push compound yang terjadi di mana dari arah Genesis Dogma akan fight dengan tim Zone. Ya, kita bakal lihat dari tim Zone tampaknya Mineral dalam posisi knockout dan sulit banget diselamatkan. Di lain sisi kita bakal lihat juga dari tim-tim lain sudah mulai banyak yang clash yang berebutkan sekitar ujung dari zonanya. Memasuki zona keempat sudah mulai bergerak juga, yang berarti tidak banyak waktu untuk tim-tim mempersiapkan posisi perang mereka. Kita bakal juga dari seorang Nichil tampaknya tersungkur ke arah tanah, bakal coba di end juga dan sudah secure point oleh tim Zone. Zone sudah berhasil merevive Mineral, kondisi 4 lawan 2, keunggulan besar bagi tim Zone, dan sekarang dari tim G dia harus cari solusi untuk maju ke arah depan. Wow, dan ternyata ada three-way showdown antara Bigetron, RRQ dan juga Maruzama, di mana Maruzama terlock out posisinya oleh dua tim yang berbeda, dan bahkan close combat yang dilakukan oleh seorang RPK di bagian depan diganti dengan Uzinya dari Lang Misu, udah low banget HP-nya dan tidak bisa bertahan, dikit lagi akan dicari, digempur pertahanannya habis-habisan oleh kedua tim ini, dan bahkan Bigetron akan melakukan timing dan juga momentumnya untuk bisa memborbardir pertahanan dari tim RRQ. Betul, kita bakal lihat dari RRQ tampaknya harus kehilangan seorang Mort kali ini menghadapi 3 member dari BTR. 3 lawan 3, tapi posisi dimenangkan oleh BTR dengan lower ground dan juga zona. Tapi di belakang BTR juga nembakin ke arah mereka. Ryzen dalam posisi yang cukup berbahaya karena low, tapi itu dia dari seorang Yuhai. Tertangkap dan terkena bom yang begitu akurat kali ini dari BTR. Harus berhati-hati, belakang mereka juga ada lawan. Depan mereka juga ada lawan. Kendaraan ledak-ledakin kiri dan kanan. Ini cukup berbahaya bagi kedua tim karena dua-duanya butuh poin banget untuk selamat ke arah Super Weekend. Yes, lemparan di Utility terus-terusan dilontarkan dari arah dua tim. Tapi saat itu kita akan fokus kembali dengan zona juga Genesis Dogma, di mana dari seorang Star masih bisa bertahan seorang diri, akan coba melarikan dirinya dari cengkraman tim Zone Esport. Dan tapi hati-hati, lepas dari zone di bagian high groundnya ada Takei juga yang bisa menyambut dengan hangat keberadaan dari arah Genesis Dogma. Betul, Luxi seorang diri masih bertahan juga, di mana RPK pengen maju ke depan bertemu dengan Luxi yang ada tepat depan dia. Lempar molotov dilontarkan, spray down dari seorang RPK, dan tampaknya BTR dipulangkan ke arah lobby oleh tim RRQ kali ini. Wow, 2 tim total sudah berhasil dipulangkan ke lobby, dan 3 tim bahkan sudah di finish di fase bersih ke lobby. Dan sementara itu kita akan fokus kembali di mana fight antara Aura dan juga Scarlet Gaming udah mulai membagi split positionnya, dan Baga Eagle 365 akan melemparkan beberapa utility untuk masuk, dan Smith terknockdown akan coba di elimination point dari arah seorang Jaden. Betul, kembali pertempuran di antara 3 tim, ada Aura, ada SG, ada juga tim di main area mereka. Tapi Aura dengan penyebaran cukup rapi kali ini sudah ada advantage menghadapi lawannya. Di lain sisi kembali ada fight yang terjadi di antara
Takai dan juga tim Victim sama-sama memperebutkan high ground pada zona kali ini. Kita bakal lihat dari seorang Hades masih muter-muter juga mencari angle di mana tim Victim sedang melakukan backup. Di mana Fajar punya tugas cukup berat untuk merevive dua orang sekaligus. Ada Rocky, ada juga Genfos. Rocky sudah berdiri, tinggal Genfos untuk diselamatkan. Tapi Rocky kena untuk kedua kali. Kita bakal lihat seorang Crush sudah mulai menembus pertahanan dari tim Victim kali ini. Yes, betul. Udah boleh bangkit dan bahkan Crush juga terknockdown posisi oleh seorang Fajar. Terkena hit marknya di dalam smoke-nya. Sementara itu dari arah luar Kean akan memberikan beberapa backup fire dan connect di mana Genfos terknockdown dan akan coba dicari seorang Hades menggunakan AKM-nya. Misery berhasil bisa memberikan beberapa counter spray untuk bisa masuk ke tim Takai. Tapi hati-hati Kean akan semakin terdepan lagi untuk bisa mencari. Tapi bahkan lihat Misery berhasil bisa mengambil satu knockdown lagi dan one-on-one situation berhasil bisa dimenangkan oleh seorang Gremory. Yes, tampaknya dari Gremory menyelamatkan tim Takai. Save the day dengan clutch yang begitu baik. Tapi memang tadi duelnya begitu sengit. Begitu dekat jarak mereka dan hampir saling menumbangkan di clash tersebut. Tapi lihat, sembari ada yang fight, ada tim yang sudah siap untuk menerkam kembali dan langsung mengambil high ground tepat di depan mereka. Kali ini ada tim Zone yang sudah siap untuk mengambil keuntungan terbesar dari fight yang sudah berlangsung tadi. Yes, betul. Dan untungnya dari fight yang terjadi, Takai tidak kehilangan satu player ataupun satu member pun. Tapi di arah lainnya justru lihat satu demi satu player udah mulai terkikis dengan ada cut rotation terjadi di mana RRQ lihat posisinya terhimpit dengan kedatangan tim Void. Betul, tampaknya mereka kedatangan ke arah jebakan dari tim Void yang langsung dipulangkan dua member ke arah lobby dan Voldemort bakal terobos dengan baginya dengan kondisi yang cukup berbahaya mengambil lower ground, tempat yang masih cukup aman. Tapi lihat, dari atas kebuka, dari bawah kebuka, ini berbahaya banget untuk seorang Voldemort kali ini. Ya, sedang ada setup smoke terlebih dahulu untuk bisa menghalau vision dari arah bagian high ground di mana tim supply bank juga yang bisa mewaspadai posisi dari seorang Voldemort. Tapi super udah lihat melakukan AWM-nya berhasil connect headshot tapi dengan dan tapi Jackson pun terknockdown dengan adanya lontaran spray down dari arah seorang Banyu. Betul, kita bakal ini tampaknya dari seorang Jason takedown juga, Jackson juga takedown, menyisakan Jaden seorang diri bertahan kali dalam posisi yang cukup berbahaya. Dari BFD dengan satu orang yang terakhir bertahan, coba untuk memulangkan tim Aura yang sudah berhasil dengan lemparan bom yang akurat menumbangkan pemain terakhir dari tim Aura. 9 tim tersisa kali ini. Yes, Danos melihat last man standing untuk tim Bonafide tapi di arah bagian high ground dan dikuasai seutuhnya oleh tim supply bank. Melihat pergerakan seorang Embol dan bahkan ada beberapa counter spray juga yang masuk ke arah tim Zay. Harus bisa mengurungkan niatnya dulu dan juga ada lemparan granat nampaknya Jutri akan coba dilontarkan ke arah bagian lower ground di mana Void benar-benar terhimpit banget posisinya dari bagian high ground. Betul, apakah kini juga tampaknya Voldemort terkunci habis oleh tim SUBG yang mengunci dua tim, RRQ dan juga Void, dan dia akan bergerak dengan bebas kali ini. Di lain sisi kita bakal lihat dari tim Takai dan juga tim Zone tampaknya bakal bertemu juga di mana Zone dapetin dua dari tim Takai, menyisakan dua member di sisi belakang. Yes, dan dari arah Rahmat akan coba mencari mereka letak last man standing dari arah Takai berada dan Hades akan coba melarikan diri. Ada satu buah shack kecil bisa dijadikan tempat persembunyian untuk saat ini, tapi entah berapa lama tempat ini bisa menahan gempuran dari tim-tim yang mencoba mengeliminasi last man standing dari arah tim Takai. Betul, 7 yang tersisa kita bakal lihat 17 player yang masih bertahan juga dari tim Zone punya angle yang cukup enak untuk perang ke arah bagian circle, tapi sebelum mereka masuk ke arah tempat tersebut, mereka harus bertempur kembali dengan tim-tim sekitar area mereka. Yes, dan tapping tadi menggunakan AUG dari seorang Zay berusaha untuk mencicil HP dari seorang Banyu tapi udah full bush juga, udah mulai healing. Tapi di arah bagian lower ground Embot berhasil bisa diterculik dari arah seorang Bilot. Betul, kita bakal juga tampaknya dari tim Livescape akan harus duel dengan tim Zone untuk maju ke arah depan. 2 lawan 4 kondisi ini berat banget untuk tim Livescape, tapi mau nggak mau mereka harus jalani fight ini kalau mereka pengen selamat untuk next zone-nya. Yes, betul banget. Dan lihat dari arah seorang Audrey akan coba mengkokang beberapa utility dengan lemparan molotov terlebih dahulu, akan coba dimatangkan ke arah depan. Tapi belum mengenai satu player pun dari tim Zone, dan Zone akhirnya berusaha untuk memanggil teman-teman yang bisa nge-backup untuk finish tim Livescape yang berusaha mengganggu posisi mereka. Tapi lihat, Zone justru malah bergerak meninggalkan posisi dari arah Livescape. Betul. Tapi juga dari beberapa tim yang masih bertahan, cukup banyak udah bonyok. Tinggal Zone dan juga tinggal AE yang masih bertahan dengan kondisi yang masih utuh. Tapi kita bakal lihat kain juga tampaknya dari Takai, Hades ketahuan di dalam area shake. Apakah bakal dipulang ke arah lobby? Kita bakal lihat tampaknya dari Hades menemukan seorang FJ dan juga Rahma ter-takedown. Zone dalam bahaya karena tinggal menyisakan kali ini satu member bertahan. Tapi Mineral save the day dan memulangkan lawannya sekaligus menyelamatkan posisi timnya. Yes, dari arah Zone masih bisa memiliki beberapa spare waktu untuk bisa nge-revive satu rekan knockout. Tapi lihat ada commit push yang akan coba dibangun oleh tim supply bank. Dia mengetahui tepat pasti dari arah Zone dan mulai touchdown. Ada beberapa obstacle juga untuk bisa menjadikan tempat perlindungan. Tapi lagi dan lagi satu rekan yang knockout. Ini menjadi PR tersendiri untuk Zay bisa nge-revive satu rekannya saat ini. Betul, kita bagi juga dari seorang Mineral. Dengan hanya 2 member tersisa, Toms berhasil menemukan kepala seorang Mineral dan
sekarang bakal coba nge-push ke arah depan, di mana Shaq-nya cukup terbuka, tapi Audrey tersungkur karena juga misalkan seorang Toms bertahan seorang diri di balik satu pohon dan juga fortingan kendaraan. Yes, 5 tim terus belakang. Zone juga tereliminasi di posisi yang kelima saat ini dari Tom juga melihat tekanan begitu bebas di bawah tim supply. Terlihat hit mark yang didapatkan, tapi belum bisa melihatkan beberapa confirm elimination dari jangkauan seorang Tom. Wah, dari Toms enak banget nembak ke arah depan, tapi tampaknya dari tim Alter Ego tidak membiarkan Toms menembak dengan bebas dengan waktu yang lama karena mereka langsung menumbangkan lawannya, menyisakan 2 tim lagi, SOBG dan juga tim Alter Ego. Yes, dan kalau misalkan kita dari bagian minimapnya, ini dari arah supply bank benar-benar di center banget, dan tapi dari Alter Ego lihat dari seorang Potato akan coba nge-flank ke bagian kanan untuk bisa mencari beberapa blind spot yang tidak terdeteksi oleh tim supply bank, dan dari arah bagian depannya terus digencarkan beberapa lontaran peluru panas dari member Alter Ego. Yap, dan kita bakal lihat juga dari tim Alter Ego tampaknya sudah menguasai high ground, tapi kalau kita ngomongin zona masih dipegang oleh tim SOBG. Mau nggak mau tim Alter Ego harus membangun smoke wall untuk maju ke arah depan atau harus coba nge-bait tim SOBG keluar dari pertahanan mereka. Tembakan AWM belum mengenai targetnya dan belum bisa mengembangkan seorang Bilot kali ini. Yes, dan kekeran tapping yang kedua kalinya belum mampu bisa juga menemukan Bilot yang menjadi target, ataupun yang sudah di-lock dari Super Uda, dan akhirnya mengganti dengan utility lemparan granat begitu tinggi melambung jauh akan ke connect ke arah Bilot, tapi masih hanya meletup di bagian udara saja untuk saat ini. Betul, Zayt apakah belum keluar dari pertahanannya, hanya Bilot yang diketahui posisinya oleh tim Alter Ego, tapi kita apakah Super Uno bakal nge-flank karena dia sekarang punya posisi yang cukup enak. Dia bisa pakai kendaraan juga kalau DPD, dan sekarang harus menjaga sisi lower ground dari tim SOBG. Yes, dan nampaknya kedua tim masih berusaha untuk memanfaatkan sisa-sisa utility yang mereka punya, tapi nampaknya Potato lihat apa yang sedang dia coba lakukan, coba ditabrakan. Ada seorang Zay, hati-hati turun dari bajinya, akan coba dicari bawah hit mark dari seorang Zay. Jika dan itu dia winner chicken dan berhasil bisa didapatkan oleh tim Alter Ego. Yes, tampaknya mereka tidak banyak nembak di awal-awal, tapi ketika di akhir mereka berhasil mengkontrol areanya, dapat WCD dan langsung mengamankan poin-poin yang pastinya sangat berharga, mengingat mereka lagi butuh-butuhnya poin. Congratulations untuk tim Alter Ego sudah mendapatkan WCD di game kita yang ketiga dengan 5 elimination point. Yes, betul banget, dan ini bisa menjadi tabungan poin yang begitu luar biasa untuk tim Alter Ego, mengingat untuk 2 match